Bismillah, diberitahukan untuk seluruh jamaah dan warga di sekeliling Masjid Baitur Rahman untuk segera merapat ke masjid karena insyaallah peringatan malam nuzulul Quran akan segera kita mulai yang diisi oleh Al-Ustaz Uzlah Maulana MAG insyaallah. Baik, insyaallah acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada buka puasa kan? Nah, maka jawab salamnya harus lebih semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita gancilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Yang terhormat Al-Ustaz Uzlah Maulana MAG selaku pimpinan pondok Hilyatul Mustafa Hilyatul Mustafa dan segenap santri ataupun tim yang mengikuti. Yang kami hormati juga Al-Ustaz Sulaiman MSI selaku Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, serta yang kami hormati pula tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, segenap jamaah, bapak ibu, abang kakak dan adik-adik semua yang semoga senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa puji dan rasa syukur kita atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu malam hari ini dalam peringatan Nuzulul Quran, yakni yang bertepatan pada tanggal 16 Ramadan masuk ke malam 17 Ramadan tanggal 7 April 2023 ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu
yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara malam hari ini peringatan Nuzulul Quran Masjid Baitur Rahman Jumat 16 Ramadan masuk ke 17 Ramadan 1444 Hijriah atau 7 April 2023 dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DKM Baitur Rahman yang akan disampaikan oleh Ketua sendiri, yakni Al-Ustaz Sulaiman MSI. Pada beliau, falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustaz Muhammad MSI beserta rombongan, yang kami hormati segenap pengurus masjid, penasihat dan dewan penasihat dan dewan syariah di Masjid Baitur Rahman, serta anak-anak, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita semua bisa hadir di Masjid Baitur Rahman ini. Alhamdulillah, Ustaz sudah 2 kali saya ada di sini. Alhamdulillah, 2 tahun lalu. Masjidnya masih seperti biasa. Insyaallah jamaahnya ya. Ibu-ibu semangat ya ibu-ibu. Alhamdulillah. Salam dan salam juga selalu kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Baik, Ustaz ini semakin sibuk Bapak Ibu. Ya, sudah sampai ke Yordan ya Ustaz. Mana-mana Ustaz di dakwah, safari dakwahnya kemana-mana, dan sekarang lagi menjadi pondok Ustaz. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah kita bisa mendatangkan beliau di masjid kita ini untuk mendengarkan langsung tentang fadilah atau keutamaan dari Nuzulul Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya, atas segala supportnya selama ini, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu tiap hari yang menyediakan takjil ini, Ustaz. Jadi di masjid kita ini tiap hari buka bersama dan takjilnya itu dari warga. Jadi masjid itu kadang hanya nyimpan putih, tapi kue-kuenya dari warga. Alhamdulillah. Jadi sudah berjalan ini ke hari ke-16 ini, insyaallah sampai hari terakhir ya Bapak Ibu ya. Hari terakhir insyaallah support dari takjilnya insyaallah. Jadi program-program masjid insyaallah nanti bisa kolaborasi Ustaz ya dengan pondok pesantren, dengan mungkin juga yayasan yang lain yang kita kolaborasi untuk memaksimalkan peran-peran masjid, yang bisa memaksimalkan peran-peran masjid, kemudian kesejahteraan bagi jamaahnya, memakmurkan masjidnya, program-programnya dan seterusnya. Mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan insyaallah Ustaz ini 2 minggu lagi mungkin masjid ini terbongkar Ustaz. Nanti kita akan bangun Ustaz. Insyaallah kemarin sudah diresmikan oleh Wakil Gubernur Pak Rian Nursan sebagai Ketua DPI wilayah Kalimantan Barat. Insyaallah seperti itu, mohon doanya Ustaz. Jadi Ustaz juga sudah berjuang di setiap masjid-masjidnya sedang dibangun juga ya Ustaz. Masyaallah. Saya mengikuti terus Ustaz di media sosial. Jadi saya like dan share juga kadang-kadang, saya komen juga. Insyaallah seperti itu. Saling dukung untuk kebaikan dalam hal agama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin ini jamaah tidak begitu ramai Ustaz. Saya kira fenomena ini sudah terjadi di masjid-masjid lain juga Ustaz. Semakin ke ujungnya semakin sedikit, besoknya semakin maju gitu. Kalau kemarin di pertama tuh sampai keluar sana, pakai tenda gitu. Tapi alhamdulillah inilah orang-orang terpilih, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah sampai akhir Ramadan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ustaz Sulaiman MSI atas sambutan dan berbagai poin serta nasihatnya. InsyaAllah bisa kita terima dan bisa kita maknai bersama. Baik, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada acara inti, insyaallah uraian hikmah, tausiah, ceramah serta berbagi fadilah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ustadz Uzlah Maulana SUD MAG yang merupakan pimpinan dari Pondok Hilyatul Mustafa dan Direktur dari Lembaga Bait Al-Quran Indonesia. InsyaAllah mari kita jaga adab dan kita jaga niat kita, serta semata-mata hanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapat fadilah dan kebaikan ini di dunia dan akhirat. Pada Al-Ustaz Uzlah Maulana falyatafadhal mashkura. Silakan Ustaz. Limitnya banyak nih. 2. Nonton berapa ribu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati, ini ada guru saya nih, Kiai Haji Sulaiman, doktor, calon doktor. InsyaAllah mudah-mudahan dia sehat walafiat. Yang saya hormati bapak-bapak, 2 tahun Pak kita nggak ketemu. Dulu pernah ketemu sini kan, belum ada AC-nya, sekarang ada AC-nya. Alhamdulillah. Bu ibu sehat bu? Ya, udah buka puasa, udah sahur, masuk sahur ke awalan, ya. Mudah-mudahan ibu sehat, semua yang hadir ini sehat. Anak-anak ini calon-calon dai, ya, dai Al-Quran. Ini Bang Irawan Kurniawan, jadi generasi sama berdua beliau nih ya, support beliau. Ya, Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz Sulaiman, saya terus terang kalau memang diundang ke sini itu saya semangat juga. Saya semangat ya. Ya, alhamdulillah ketemu lama kan. Tetap semangat saya kalau diundang ke sini. Alhamdulillah. Ya, walaupun 2 tahun lalu saya ngisi di sini, alhamdulillah ada lagi di sini. Baik jamaah yang saya hormati, jadi Al-Quran itu memang pedoman kita semua. Orang ingin hidup selamat, orang ingin hidup bahagia, orang ingin masuk surga, sebetulnya amalannya Al-Quran. Maka hidup itu jangan jauh-jauh dari Quran. Jangan jauh dari Quran. Rumah diisi Al-Quran. Di masjid bacaannya Quran. Di mobil bacaannya Quran. Ibu-ibu lagi senggang waktu bacaannya Quran. Itu hidup kita akan selamat, berkah, anak-anak jadi anak yang baik. Maka dalam kesempatan nuzulul Quran ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini hebat sekali.
Hebat sekali. Makanya di dalam surah 29, nama surahnya Al-Ankabut, ayatnya 45, awal juz 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jemaah yang saya hormati, kalau kita perhatikan ayat ini memang nggak panjang-panjang. Ayat ini pendek, tapi menjelaskan dua hal. Pertama, menjelaskan keutamaan Quran. Yang kedua, menjelaskan keutamaan sholat. Masya Allah. Pertama kata Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang sudah Allah wahyukan kepadamu, yaitu kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Jadi ternyata jamaah Quran ini perintah untuk dibaca. Syukur-syukur nih anak-anak kita ini hafal Quran. Makanya Ustaz Sulaiman kalau ada generasi dari Masjid Baitur Rahman mau dipondokkan di tempat saya, boleh. Supaya ada kaderisasi dai dan imam muda, boleh Pak. Cuman syaratnya Qurannya lancar dulu. Kalau ada anak-anak jamaah dan mau mondok di tempat saya, boleh. Boleh. Gak jauh, tempatnya di PAL 13. Ya, paling dari sini ya 5 menit lah. Di PAL 13 Pak, gak jauh. Ya. Jadi kata Allah di dalam ayat ini, kata Allah utlu. Utlu itu ya asal katanya tala yatlu, ayo baca. Baca Quran. Syukur-syukur kita bulan Ramadan ini selesai 30 juz. Ibu-ibu ada yang sudah selesai 30 juz? Atau juz 30? Kalau juz 30, juz amma. Bapak-bapak ada yang sudah selesai? Ada? Atau udah selesai belum? Belum? Masih. Ya. Syukur-syukur nih Ramadan ini bisa selesai. Makanya kata Allah bilang, utlu, baca, dah baca. Baca sampai rampung. Yang kedua kata Allah, wa aqimis shalah, dirikan sholat. Qurannya dibaca, diamalkan. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat sembahyang. Ibu-ibu kalau di rumah rajin sholat, sholatnya alhamdulillah. Ada nggak ibu-ibu yang malas sholat? Ada enggak? Di Pontianak ada enggak ibu-ibu malas sholat? Ada. Ada dekat sini ada. Siapa orangnya? Enggak ada ya. Masya Allah. Jadi kata Quran, aqimis sholat, ayo sholat. Jadi Quran, sholat. Sama-sama. Quran, sholat. Lagi. Sampai besok. Udah kata Allah, Quran sholat itu. Nah kata Allah pada ujung ayat ini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya benar itu maksudnya menurut Allah, menurut Nabi Muhammad. Sholatnya benar, khusyuk karena Allah, itu insya Allah merubah akhlak kita yang negatif, yang buruk, yang suka mencuri, berhenti mencuri. Karena apa? Karena sholat. Yang suka buka-buka aurat,
karena dia sholat, sekarang nutup aurat. Yang suka nipu, sekarang karena sholat jadi berhenti nipu. Yang suka nyabung ayam, karena dia sholat berhenti nyabung ayam. Dia suka berjudi, karena dia sholat dia berhenti berjudi. Yang sudah zina, karena dia sholat berhenti dia dari zina. Pokoknya sholat, Quran, sholat, sama-sama Quran, sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, yang kedua jamaah, jadi dengan Al-Qur'an ini memang manusia itu diajak oleh Allah itu supaya hidupnya itu enggak rugi. Allah mau manusia itu hidupnya supaya untung. Dunia untung, selamat. Di alam barzakh selamat. Di akhirat selamat. Itu aja. Jadi dengan Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk manusia, supaya manusia itu hidupnya pada senang, selamat, sukses, bahagia. Dengan Quran. Makanya di dalam surah Fatir surah 35 ayatnya 29 juz 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Masya Allah. Jadi kata Allah, kalau kita kepengen tijarah kita, usaha kita, amal soleh kita tidak rugi, amalkan ayat ini. 3 aja amalannya. Pertama kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Quran. Baca, amalkan. Baca, amalkan. Pagi baca, siang baca, sore baca, habis tarawih baca. Udah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yang kedua kata Allah, wa aqamus shalah. Istiqomah salatnya. Terutama yang kontrak mati 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Syukur-syukur Tuhannya, tahajudnya, tarawihnya, qobliyah, ba'diyahnya. Mau tambah mantap lagi. Wajibnya hebat, sunah-sunahnya hebat. Waduh. Itu orang kayak gitu, orang hebat banget. Dan yang terakhir kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Ketika dia dapat rezeki, dia sedekah, dia infak. Siro dia diam-diam, boleh sedekah diam-diam. Wa 'alaniyah, sedekahnya boleh juga terang-terangan. Diam-diam ini tujuannya supaya enggak riya. Kalau terang-terangan supaya jadi contoh, supaya masing-masing tuh bisa sedekah juga seperti dia. Gitu. Walah terang-terangan. Ya enggak boleh diam-diam enggak sedekah, terang-terangan enggak sedekah. Itu yang enggak boleh. Ya kan? Diam boleh. Ya gitu, Pak. Nah, sedekah yang terbaik ya untuk masjid. Untuk masjid. Kata Nabi, man bana masjidan lillahi kama khasiqatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid Allah, walaupun sekecil tempat burung, rumah burung itu kan kecil banget. Yang mana ada orang bangun masjid sekecil burung, kitanya gede segini, gitu. Apalagi yang gede badannya, kecil kan.
Maksudnya sekecil apapun donasi kita, infak kita untuk masjid, bahkan lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka orang itu akan disiapkan rumah istana di dalam surga. Jadi warga sini kita semua nggak usah jauh-jauh infaknya untuk masjid, udah titik. Masjid itu untuk masjid. Itu hadisnya tadi. Ingin dibangunkan istana surga, rumah di surga, bantu masjid. Apalagi tadi saya dengar dari Pak Ketua, kapan besok? Mau dibongkar kapan? 2 pekan setelah Lebaran. Habis dibongkar dibangun, jangan dibongkar nggak dibangun. Gimana? Jangan bisa bongkar tapi nggak bisa bangun. Bongkar sih enak, bangunnya itu yang lumayan. Memang saya merasakan sendiri Ustaz, Pak. Memang merintis itu memang berat. Merintis. Karena ini masjid atau musola, ini dulu musola ya, sekarang masjid. Masjid ini amal soleh 25 tahun lalu. Orang 20 tahun lalu itu amal solehnya masjid ini. Pada zaman itu masjid ini hebat, mewah, hebat. Tapi pada zaman sekarang ini harus amal kita mempersiapkan untuk 30 tahun setelah kita. Kan gitu. Ini adalah amalan orang zaman itu 25 tahun yang lalu, terbangunlah masjid. Pada zaman itu masjid ini hebat, megah. Tapi karena berubahnya zaman, ya makin lama makin kecil. Betul enggak? Pada zaman itu masjid ini bagus. Nah itu menunjukkan apa? Supaya kita ini orang sekarang bisa memikirkan, mempersiapkan 50 tahun, 40 tahun setelah kita. Entar pada zaman itu masjid itu kecil juga. Pada zaman itu orang itu juga ngebangun lagi. Jadi kita sekarang ini mempersiapkan generasi ini. Hanya berganti saja. Makanya nggak apa-apa Ustaz. Kalau mau dibongkar, bongkar aja. Tapi bisa bangun. Jangan bongkar doang. Ya enggak? Memang merintis itu luar biasa. Sama saya atas sisi Allah lagi merintis, bangun masjid juga, bangun pondok juga, ya merintis. Beliau tahu tuh, saya tiap hari nge-share donasi terus. Ngajak orang, kita kan ngajaknya juga kan untuk Islam, untuk mempersiapkan generasi. Gitu. Ngajak. Ayo ajak orang berdonasi. Karena kadang-kadang ada orang itu mau sedekah itu bingung sedekah kemana. Nah kalau kita baca postingan kita, oh ada tempatnya, tempat nih kan, jelas tempatnya, jelas programnya, apa yang sedang dibangun. Akhirnya kita menjadi wasilah orang beramal soleh, kan gitu. Misalkan ini dibangun, kita kan udah jelas di mana masjidnya, di jalan pembangunan. Jadi kalau orang nanya saya, ya saya tunjukkan. Oh jalan pembangunan ada masjid Baitur Rahman yang dibangun. Dan sana sumbang semen, sumbang pasir, sumbang cerucuk, sumbang batu. Ya nggak Pak? Kan jelas. Masya Allah. Makanya jamaah orang bangun masjid itu Masya Allah pahalanya gede, pahalanya besar. Makanya merintis membangun masjid, membangun pondok itu berat, tapi jauh lebih berat kalau tidak berani merintis. Takut aja hawanya, gimana bayar tukang, gimana bayar ini toko bangunannya. Akhirnya takut terus. Takut gimana mau bangun, gimana gak ada duit. Nah, ini gimana kata setan. Benar juga ya. Benar. Kata setan, setannya mengiyakan. Akhirnya kita nggak berani. Makanya kalau kita berani, Allah lebih berani lagi. Tinggal minta sama Allah. Allah, ya Allah mudahkan. Ya sambil ngajak orang soleh. Begitu. Ya, makanya kembali ke ayat tadi, ya.
Yang kedua adalah wa aqamus shalah, istiqomah salatnya. Dan yang ketiga apa amalannya? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang sedekah baik secara diam-diam atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan tijarah, perniagaan yang tidak rugi. Jadi orang kepengen berniaga, berbisnis dengan Allah itu ya tiga ini, dan tidak akan rugi. Ngaji Quran, sholat istiqomah, dapat rezeki sedekah. Ngaji Quran, sholat istiqomah, dapat rezeki sedekah. Sama-sama. Ngaji Quran, sholat istiqomah, dapat rezeki sedekah. Ulang. Ngaji Quran, sholat istiqomah, dapat rezeki sedekah. Sekali lagi. Sampai besok. Nah, hidup itu aja lah. Selamat insya Allah. Nggak usah neko-neko. Quran. Nah kemudian kalau orang jauh itu dari Quran, jauh dari Quran, apalagi dia mengingkari Quran, mendustakan Quran, itu bahaya sekali. Bahaya. Makanya Allah ingatkan dalam ayat yang lain. Dalam surat 20 surah Toha ayatnya 124 juz 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah. Jadi kata Allah, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari adzikr, adzikr itu artinya bisa juga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikr, adzikr. Siapa yang berpaling dari Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka ma'isyahnya, jalan hidupnya dongka, sulit dan sempit. Orang jauh dari Quran, hidupnya sulit, sempit, banyak masalah, banyak cobaan, ujian, banyak. Tapi itu di dunia. Kalau di dunia itu bisa ada solusinya. Kalau kembali lagi dia baca lagi, baca Quran lagi, ngaji lagi, terbuka rezeki, terbuka kebaikan, terbuka petunjuk dan rahmat. Masih ada solusinya kan? Tapi yang kedua kata Allah di ujung ayat ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat dikumpulkan semua manusia a'ma, dalam keadaan buta. Kalau di dunia tadi sulit, sempit, masih ada solusinya. Kembali ngaji, terbuka petunjuk. Ngaji lagi, terbuka rahmat Allah. Ngaji lagi, terbuka lagi hidayah. Masih ada solusi. Tapi kalau hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta, aduh, gimana? Lalu dia protes kepada Allah, ayat 125-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Dia protes, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, sementara dulu kami bisa melihat. Diprotes ya, kenapa ya Allah, dulu 60, 70 tahun, 80 tahun melihat, ini kok dikumpulkan dalam keadaan gak bisa melihat. Kenapa ya Allah? Ketika orang itu mengadu, mengeluh begitu kepada Allah pada hari kiamat, Allah menjawab di ayat 126-nya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Dia Allah berfirman,
Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Kata Allah, ingatkan dulu, Al-Quran aku sudah sampai kepadamu, ayat-ayatku sudah sampai kepadamu. Fanasitaha, tapi kamu di dunia melupakan ayat-ayatku. Masya Allah, Al-Quran dilupakan dia. Wa kadzalika yauma tunsa, hari ini juga kamu dilupakan, alias tidak ditolong. Masya Allah. Maka jamaah, itulah penyesalan manusia pada hari kiamat. Tapi kalau menyesal hari kiamat ya nggak bisa kembali, ya enggak? Tapi kalau di dunia masih lah. Kalau kita masih hidup, kita kan masih bisa cari solusinya. Tapi kalau udah meninggal kan nggak bisa. Makanya kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kitab Al-Quran ini karena kelak akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Ini syafaat jamaah, memberi syafaat kepada yang membacanya. Jadi kalau saya suka baca Quran, jamaah bapak-bapak ibu-ibu suka ngaji Quran, ini Quran yang kita baca memberikan syafaat. Syafaat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu pertolongan, ditolong oleh Quran. Maka dalam satu hadis disebutkan begini, Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Lalu Qurannya ngomong dan puasanya ngomong, yaqulu siyamu ya Rabb mana'tuhu ta'am wasyahwat bin nahar fasyafa'ni fihi. Kata puasa, ya Allah, saya telah menahan dia dari siang hari dari makan dan minum dan telah mengekang syahwatnya di siang hari. Ya Allah, izinkan saya memberi syafaat. Kata puasa. Baru yang kedua Al-Qurannya ngomong, yaqul Qurannya bicara, ya Allah, ay Rabbi mana'tuhu nauma bil-laili. Saya mencegah dia dari kurang tidur malam karena banyak tadarus Quran, ngaji Quran, tadarus Quran, baca Quran, ngafal Quran di malam hari. Fasyafa'ni fihi. Izinkan saya memberi syafaat kepada orang yang selalu baca saya. Masya Allah. Jadi ini berita gembira. Ini berita gembira dari baginda Rasulullah bagi para pecinta Al-Quran. Makanya jamaah, kalau jamaah ini sudah lancar ngajinya, lancar bacanya, itu kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as-safaratil kiramil bararah. Siapa yang bisa mahir Al-Qur'annya, bacanya pintar, maka dia akan bersama malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta, orang yang baca Qur'annya wa yatata'ta, kesulitan, kesempitan, susah ngajinya, tapi dia terus belajar, enggak berhenti belajar, lahu ajroni, pahalanya dua. Pertama pahala ngajinya, yang kedua pahala belajarnya. Masya Allah. Ini Quran. Makanya jangan tinggalkan Quran. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak harus punya cita-cita, anak ini harus masukin pesantren, pondok Quran, minimal pondok Quran. Soalnya begini, kalau anak kita bisa ngaji, kita meninggal, dia yang bacakan doa. Minimal dia bacakan tahlil, minimal dia bacakan yasin. Sekarang itu ada anaknya sampai gelar doktor. Doktor itu gelar sekolah S3. Bahkan ada sampai profesor. Qurannya belum bisa dibaca, nggak lancar ngajinya. Gitu. Padahal sekolahnya tinggi, ngajinya tapi nggak bisa. Akhirnya orang tuanya meninggal, bukannya di ngajiin, bukannya dibacakan, ditalkinkan atau dikirim doa atau dia baca yasin, cuma jadi foto kan masuk Facebook, wajah orang tuanya dipoto, masuk Facebook. Harusnya kan didoakan ya, tidak. Masya Allah. Makanya ini mumpung anak-anak kita di sini masih banyak, udah mulai gede-gede, harus punya cita-cita orang tua kita semua anak masuk pesantren, Pak.
Ntar ada rizkinya sendiri. Jadi kalau anak kita nih masuk pondok, ntar ada rizki orang tua. Ada rizki orang tua itu. Ada saja rizki orang tuanya. Gak usah takut. Karena dia belajar fikih, ngafal Quran, ngafal hadis. Anak di pondok kan kerjaannya kayak gitu tuh. Sholat rajin, sholatnya awal waktu, ngafal Quran, ngafal hadis, kemudian akhlaknya. Ntar itu menyebabkan rizki orang tua menjadi lancar. Karena apa? Mereka itu mendoakan orang tuanya. Mendoakan, setelah sholat tahajud dia doakan orang tua, setelah 5 waktu dia doakan orang tua. Nah, cuman orang tua kita ini berani apa enggak masukin pondok? Ya walaupun misalkan ada yang kerjanya serabutan, tukang, jual tebu, jual gorengan, atau kerja di rumah orang jadi RT, gitu kan? Nggak masalah. Yang penting ada niat hati kita, anak saya masuk pondok, supaya Pak sholat terjaga, Qurannya bisa, akhlaknya bagus. Dan itu, kalau ada niat, ada jalan. Kalau nggak punya niat, banyak alasan, kan gitu. Benar nggak? Kalau kita ada niat saja, insya Allah jalannya ada. Jalannya ada. Tapi kalau kita nggak punya niat, biarin aja lah anak kita. Apa adanya, nggak susah. Gitu ya. Makanya pada kesempatan nuzul Quran ini, itulah saya ingin motivasi kepada jamaah agar generasi anak-anak kita ini pada masuk pondok gitu. Benar Pak. Soalnya sayang kalau nggak masuk pondok itu sayang. Pergaulannya terlalu bebas sekarang. Terlalu bebas. Tapi kalau masuk pondok itu kan terkontrol. 5 waktu berjamaah. Is maghrib ngaji, is asar ngaji, pagi-pagi ngaji. Nah, terjaga. Soalnya begini, khawatirnya itu setan itu selalu menggoda anak-anak kita, menggoda kita agar dijauhkan dari Al-Quran. Jadi kalau setan itu sudah menggoda anak-anak kita, generasi muda kita, maka setan itu akan mudah menyesatkan generasi kita. Naudzubillah min dzalik. Ada di dalam surah ke-7 Al-A'raf ayatnya 175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 7 175. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'nal. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Jadi kata Allah, watlu alaihim, ceritakanlah ya Rasulullah kisah orang-orang yang telah Allah berikan dia pemahaman ayat-ayat kami. Fansalahu minha, tapi dia melepaskan ayat itu, dia meninggalkan ayat itu. Dia jauh dari Al-Quran, dia jauh dari ayat-ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitan, lalu dia digoda oleh syaitan, fakana minal ghawin, akhirnya itu jadi tersesat. Jadi memang godaan syaitan itu luar biasa Pak, agar anak-anak kita ini tidak dekat Quran, agar generasi kita ini jauh dari Quran. Jadi orang lebih hobi, lebih lama pegang Quran atau pegang HP? Jamaah, Bu, ibu dulu dah. Ibu lebih hobi yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Ini, hebat. Ini Pak, ada deh nih. Lebih lama mana pegang Quran atau pegang HP? Lebih lama pegang Quran atau HP? Jawab. Bener. Marang.
komputer, nggak bisa main HP, masya Allah. Alhamdulillah, ya. Zaman sekarang ibu nggak bisa main HP, masya Allah. Sekarang ada nenek-nenek digital, ada nenek-nenek digital. Itu kalau ibu ngajen cekrek, ya umur 85 gitu. Masya Allah, kalah ibu sama nenek-nenek digital. Nah, jadi orang itu lebih lama pegang ilmu daripada Quran. Tapi kalau ibu nggak bisa pegang, nggak bisa mainkan HP, tapi Al-Quran, hebat banget. Namanya mak milenial, mak zaman now. Nah, itu ya, mak milenial, mak digital. Makanya jamaah, agar kita nih jangan digoda oleh syaitan, ya udah ini baca Quran. Baca Quran. Kemudian yang selanjutnya ternyata Al-Quran ini juga keutamaannya banyak sekali. Kata Nabi Muhammad di dalam satu hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Jadi kata Nabi, kalau ada majlis di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dipelajari, maka illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ketenangan kepada kita semua, sakinah. Jadi ternyata ketenangan batin kita, jiwa kita, pikiran kita itu ada di Quran. Orang hari ini kepengen jiwanya tenang, hatinya tenang, sono pergi ke Gunung Kawi. Iya kalau tidak digigit ular. Kalau pulang digigit ular, plus kala jengking, rasain loh. Orang kepengen hatinya tenang, pikirannya tenang, yang ngaji. Itu kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun sakinah. Sakinah itu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi kita ini rahmat Allah. Wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama kita dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Tuh si fulan senang ngaji, si fulan senang ngaji. Wah, masya Allah, luar biasa. Jadi ini sumber ketenangan batin, jiwa, pikiran kita adalah Quran. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau beli obat penenang tidak ada. Coba sekali waktu datang ke apotek. Ada nggak obat penenang hati saya? Tidak ada. Tapi Al-Quran ini membuat kita sakinah, ketenangan batin kita, jiwa kita, hati kita jadi tenang. Dan orang kalau habis ngaji itu pikirannya tenang. Saya belum pernah melihat ada orang habis ngaji, Shadaqallahul azim, lalu dia bilang begini, stres. Ya enggak? Nah, begitu. Justru dia senang, pikirannya senang, pikirannya bagus. Enggak ada orang habis Shadaqallah lalu dia stres, panas. Ya, justru hatinya senang, bagus. Masya Allah. Makanya bersyukur jamaah, kita ada Quran ini, bersyukur. Hudalinnas. Makanya bulan Ramadan itu bulan Quran, bulan turunnya Quran. Nah, karena syahrul Ramadan syahrul Quran, bulan Ramadan bulan turunnya Quran, ya kita kerjaan kita banyak ngaji di bulan Ramadan, mempersiapkan 11 bulan setelah Ramadan. Kalau di Ramadan saja kita malas baca Quran, nggak mau khatam Quran, nggak mau ngaji Quran, ya gimana kalau di luar bulan Ramadan? Bulan Ramadannya, bulan Qurannya aja nggak peduli dengan Quran, apalagi selain bulan Ramadan, Masya Allah. Nah, keutamaan yang kedua jamaah, ternyata Al-Quran ini juga ada istilahnya itu syifa. Syifa itu ya obat, obat atau penawar atau penyembuh. Al-Quran.
Makanya di dalam surah 17 Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya. Jadi kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Quran itu syifa, sebagai obat. Kalau dalam ayat yang lain, surah 10 Yunus ayat 57-11, syifa'ul lima fis sudur, obat, penawar di dalam hati manusia. Jadi obatnya di Quran. Kan kita kepengen sehat. Ada nggak di sini yang mau daftar sakit? Nggak ada kan? Kita kepengen sehat Pak ya? Sehat. Walaupun kita dekat rumah sakit, kita nggak kepengen sakit kan? Ada nggak di sini? Ustaz, saya mau daftar sakit karena rumah sakitnya dekat. Nggak ada. Enggak. Kita kepengennya sehat, jiwa sehat, hati sehat, pikiran sehat, duit sehat. Nah itu yang penting tuh. Iya. Hatinya sehat, pikiran sehat, kantong sehat, duit sehat. Ini lo banyak kebun ya, masalah juga, pikiran juga. Nah, makanya Quran turun sebagai syifa, obat kita semua. Obat. Batin kita sehat, jiwa sehat, pikiran sehat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahkan jamaah keutamaan yang lain. Jadi ini satu motivasi dari baginda Rasulullah bagi jamaah yang punya hafalan Quran atau punya anak yang punya hafalan Quran. Apa kata Nabi? Apa? Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para penghafal Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Di akhirat itu kata Allah, Iqra, ayo baca, warattil, secara tartil bacaan kamu, wartaqi, ayo naik tingkatan kamu di surga, ayo naik. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Rasulullah dalam hadis itu, ketinggian surga orang itu tergantung berapa banyak ayat-ayat yang dia hafal. Fa inna manzilataka, kedudukan kamu pada akhir yang kamu baca. Masya Allah. Jadi semakin mungkin, semakin banyak hafalannya dan pengamalannya Al-Quran itu, maka surganya lebih tinggi. Karena kita ahli surga semua. Bahkan ketika anaknya itu dia hafal Quran, maka diberikan hak 10, kata Nabi, 10 anggota keluarga masuk surga bersama anak itu. Yang pertama yang dipakaikan mahkota orang tuanya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hanya saya ingin motivasi pada jamaah. Gak apa-apa, hari ini kita harus punya cita-cita anak masukin pondok Al-Quran. Nah di sini mungkin belajar Iqra dulu sampai Iqra 6, sudah rampung, sudah selesai Iqra 6, berarti kan udah lancar, baru masukin pondok. Kalau bisa masukin anak pondok itu anak yang pinter. Punya anak 5, pilih yang paling pinter. Jangan pilih yang paling nakal, susah diatur, males sholatnya. Ntar ayah masukin pondok. Memang di pondok tempat bergajulan. Iya enggak? Pilih yang paling pinter. Ini yang pinter nih, kayak nomor 2 pinter nih. Kayaknya rajin sholat, pinter, akhlaknya bagus, masukin pondok. Jadi keluar dari pondok itu hebat. Jangan nakal. Aku masukin pondok nakal. Memang pondok tempat anak nakal. Saya ini lama ngurus di asrama dulu saya dulu di Jakarta jamaah.
Saya ngurus anak-anak SMP pernah, anak sanawiyah, anak SMA atau anak aliyah pernah, anak sekuliahan juga pernah. Itu kalau anak nakal di pondok itu, sampai-sampai itu Pak, kalau mau kabur, itu lewat gorong-gorong sana tuh. Itu kan tempatnya tikus lewat, tapi berani berjalan sama tikus. Tiba-tiba udah di sana. Ya Allah. Karena kalau lewat atas itu kan ada besi. Besinya ada itunya tuh, durinya. Karena kalau lewat itu kesangkut duri dia sakit, lewat gorong-gorong itu tikusnya bukan tikus segini-gini. Jadi sama-sama tikus di jalan. Ya Allah. Itu saya lama di asrama itu lama. Karena anak-anak yang nggak tahan di asrama itu, kadang-kadang kalau kabur itu lewat gorong-gorong. Nah, jadi kalau bisa sih, ya anak yang agak bagusan lah, biar jadi ulama juga, jadi pendakwah juga. Ya, jadi ini saya motivasi apapun kita, misalkan pekerjaan kita, yang mungkin kerja masih serabutan, masih pedagang, masih petani, tukang beca, jual di pasar, nggak apa-apa. Yang penting halal, hati dan pikiran kita punya cita-cita. Masukin pondok loh. Masukin pondok. Minimal 3 kita dapat. Akhlak anaknya baik, sholatnya terjaga, ngajinya pintar. Kan gitu. Hidup kan cuma ini aja. Akhlaknya dia baik, pintar ngaji, sholat rajin. Coba kalau misalkan anaknya udah gak sholat, itu pulang-pulang itu lawan orang tua. Ya enggak? Orang tua ngomong sekali, jawab 3 kali. Orang tua ngomong 2 kali, jawab 5 kali. Berarti kan akhlaknya gak bagus. Nah makanya itulah di pondok itu dibina. Makanya kalau di dalam pondok itu ada disiplin pelajaran namanya ta'limu ta'lim. Ada pelajaran adab akhlak. Insyaallah. Baik jamaah, mungkin ini aja kali ya. Saya masih kepengen lanjut ini. Insyaallah. Ya, yang jelas, ya mudah-mudahan yang sederhana ini jamaah bisa mengamalkan. Ya, saya tidak menceritakan kronologi tentang turunnya Quran, mungkin itu sudah dibahas guru-guru yang lain. Saya ingin memotivasi saja bahwasanya Quran ini ya adalah petunjuk, Quran ini adalah syifa, dan orang juga akan selamat ketika selalu berinteraksi dengan Quran. Yang kedua, gimana kita memikirkan generasi setelah kita. Kita ini kan mati. Setelah mati kan kalau nggak ada generasinya susah. Makanya kita ayo angkat generasi-generasi kita yang belum pada niat anak itu dimasukin ke madrasah, ke pondok. Ayo kita sekarang kuatkan niatnya gitu. Kuatkan niatnya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Taruh di sana. Kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa tadurana wa takhusyana wa ta'budana wa tamin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Masjid Baitur Rahman ini sehat walafiat, rezekinya lancar, rezekinya barokah. Kita doa mudah-mudahan setelah lebaran ini, 2 minggu setelah lebaran akan dibongkar, akan dibangun ya. Mudah-mudahan Allah datangkan orang-orang baik ke sini. Allah datangkan rezeki yang banyak, yang berlimpah, yang cukup, bisa bongkarnya, bisa bangunnya. Mudah-mudahan lancar semua. Dan jamaah yang hadirin mudah-mudahan jadi ahli surga semua. Ahli surga, anak-anak kita jadi anak yang baik-baik, soleh-solehah semua. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsir pada Ustaz Uzlah Maulana. Semoga Allah balas kebaikan